Istilah digital natif dan digital imigran adalah istilah yang diperkenalkan dalam sebuah artikel saat seorang konsultan pendidikan mencoba membedakan dua generasi pengguna teknologi. Artikel tersebut berjudul Digital Natives Digital Immigrants, yang ditulis oleh Mark Prensky pada tahun 2001. Dalam tulisan tersebut, Mark Prensky membahas tentang kesenjangan antara peserta didik yang lahir sebagai digital native dalam dekade terakhir abad ke-20 dengan para tenaga pendidik yang ia sebut digital immigrants. Mark menyoroti aktivitas belajar yang masih menggunakan metode lama untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Mark, perkembangan teknologi telah mengubah cara siswa berpikir dan memproses informasi. Sehingga sulit bagi para peserta didik untuk unggul secara akademis menggunakan metode belajar mengajar yang masih menerapkan pola lama. Digital imigran. Digital imigran atau imigran digital adalah orang-orang yang lahir sebelum tahun 1980 dan tidak tumbuh di era budaya digital. Mereka memerlukan kemampuan beradaptasi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Digital imigran adalah generasi yang lebih tua dari generasi X, mereka tidak dibesarkan di lingkungan digital. Istilah imigran digital sebagian besar berlaku untuk orang-orang yang lahir sebelum penyebaran teknologi digital dan yang tidak terpapar teknologi pada saat mereka di usia dini. Mereka yang baru-baru ini berinteraksi dengan teknologi, dan merasa bahwa setiap teknologi adalah hal baru dan mereka harus mempelajarinya. Generasi ini harus beradaptasi dengan setiap teknologi baru. Imigran digital biasanya memproses setiap saat, mengerjakan satu hal pada satu waktu dan tidak menghargai pendekatan pembelajaran yang kurang serius. Digital native. Digital native adalah mereka yang biasa disebut sebagai generasi alpha, generasi milenial, atau generasi Y. Mereka lahir di era digital, di mana teknologi sudah ada di lingkungannya sejak mereka lahir. Hal-hal yang menjadi keseharian mereka adalah bermain game, mengerjakan pekerjaan rumah secara daring, mencari kegiatan atau informasi melalui internet, dan berinteraksi dengan orang lain melalui aplikasi jejaring media sosial. Generasi ini biasanya memiliki respons yang cepat, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan. Biasanya mereka menggunakan teknologi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti SMS, chatting, video call, jejaring media sosial dan lain-lain. Generasi digital natif adalah bagian besar dari jejaring web sosial. Mereka tinggal di ruang ini, menggunakan alat-alat mutakhir untuk menjalin komunikasi sosial mereka. Mereka selalu menggunakan teknologi digital dan memiliki gagasan bahwa ruang digital adalah alat sosial. Generasi saat ini seringkali disebut sebagai digital native, yaitu generasi yang tumbuh dan dibesarkan di tengah dunia teknologi digital. Mengajar digital native membutuhkan sebuah pendekatan yang berbeda. Perilaku digital native yang tidak bisa lepas dari teknologi menuntut pendidik untuk turut menggunakan teknologi sebagai sarana belajar mengajar. Untuk menghindari efek negatif yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi, penyampaian materi dan pendidikan karakter, dan dapat dikemas menjadi satu kesatuan pada digital teaching and learning, sehingga menjadi suatu alternatif strategi belajar yang tepat sasaran dan bermanfaat. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh generasi digital imigran? Tidak semua orang yang tergolong digital imigran mau dan mampu menerima kenyataan bahwa aktivitas kita tidak lepas dari teknologi. Mereka masih dianggap jadul, kolot, dan gaptek, karena masih banyak orang yang mengajar dengan cara dan metode konvensional yang sudah tidak sesuai lagi dengan generasi pelajar di era digital ini. Untungnya, beberapa orang sudah mulai menyadari hal ini dan mereka mau belajar tentang dunia digital yang tumbuh saat mereka sudah tidak muda lagi. Orang-orang ini disebut imigran digital, di mana mereka mencoba untuk bermigrasi atau berpindah dari era mereka ke era digital yang diadopsi oleh sebagian besar orang di lingkungan sekitar mereka saat ini. Dapat kita lihat dari para imigran digital ini ada yang berhasil mengikuti era digital dan menerapkannya dalam kegiatan belajarnya sehingga pelajar merasa nyaman dengan gurunya. Namun ada juga beberapa orang yang hanya sebatas mengetahui teknologi dan akhirnya kembali ke zona nyaman mereka. Merekalah yang akhirnya ditinggalkan oleh murid-muridnya dan menganggap mereka sebagai guru yang tidak mau menerima perkembangan teknologi. Dari kasus tersebut, harus ada kesepahaman antara kedua pihak, yaitu siswa generasi digital natif dengan guru generasi digital imigran.
Imigran digital harus menyadari bahwa dunia saat ini telah berubah. Dunia saat ini sudah tidak sama dengan dunia mereka sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Mempelajari teknologi yang berkembang dan mengadaptasi dunia digital dalam proses belajar mengajar tentunya akan dapat memenuhi keinginan belajar siswa yang merupakan generasi digital natif. Sedangkan siswa diharapkan juga memahami bahwa gurunya adalah orang-orang dengan dunia yang berbeda, dan bagi mereka untuk menjadi digital imigran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka membutuhkan banyak usaha dan niat yang kuat untuk bisa mengubah cara pandang dan kebiasaan hidup yang baru. Mengubah kebiasaan lama dan beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah. Maka saling pengertian menjadi salah satu kunci sukses dunia pendidikan dengan siswa yang generasi digital natif dan guru sebagai generasi digital imigran. Kondisi ini datang untuk menciptakan peluang di mana mereka dapat belajar dari satu sama lain. Guru generasi digital imigran dapat berkolaborasi dengan guru generasi digital natif. Dua generasi ini dapat saling melengkapi. Pemerintah sudah sewajarnya memperhatikan sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh generasi mudanya, baik dari segi kelebihan maupun kelemahan. Pihak pemerintah sebaiknya mengapresiasi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh generasi digital natif yang menguasai teknologi, dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir kelebihan dan kelemahan generasi digital natif. Sehingga dapat meningkatkan potensi generasi digital natif, dan semakin siap untuk berkompetisi dengan dunia internasional di berbagai bidang. Situasi yang demikian mengharuskan diperlukan sebuah formula sebagai sebuah batasan-batasan yang mampu mengatur pola interaksi generasi digital natif tersebut. Formula kebijakan yang saat ini sudah ada dan tepat yaitu profil pelajar Pancasila yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila dicirikan melalui 6 ciri utama yaitu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar Pancasila merupakan sebuah jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Era disrupsi teknologi yang saat ini terjadi, mengharuskan setiap siswa harus mempunyai kemampuan beradaptasi, dan mempunyai minat untuk mempelajari hal yang bersifat baru, guna menghadapi persaingan global. Kemampuan tersebut sudah tentu harus dibingkai dalam nilai-nilai karakter luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, profil pelajar Pancasila saat ini sangat penting. Begitu pentingnya penanaman nilai-nilai luhur Pancasila untuk generasi digital natif, maka diharapkan semua pendidik agar lebih menekankan pada pengembangan kiat-kiat dan praktik baik internalisasi nilai-nilai yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Peran guru tak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi, karena mereka memberikan inspirasi, apresiasi, dan motivasi.
Namun, guru yang tidak memanfaatkan teknologi dalam menjalankan perannya pada saat ini akan segera tergantikan.